Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang lembaga keuangan, yaitu perusahaan pembiayaan dan perum penggadaian. Yang pertama itu adalah pendahuluan. Perusahaan pembiayaan financial companies adalah anggota BLKL yang termasuk dalam perantara investasi atau investment intermediaries, yakni lembaga keuangan yang memperoleh dana dengan menjual sekuritas surat-surat berharga. Aliran dana yang pertama itu dari warga niaga, terus masuk ke peminjaman, masuk lagi ke konsumen. Konsumen ini bisa menjadi dua cabang, yaitu contoh penggunaan rumah tangga. Satu, membeli perabot atau peralatan rumah tangga. Terus yang kedua, contoh usaha, modal usaha yang membutuhkan dana likuid. Karakteristik pinjaman dari lembaga pinjaman kebanyakan bersifat konsumtif. Nilai barang yang dijadikan jaminan terdepresiasi dengan bertambahnya waktu, yang membuat resiko default tinggi, yang mengakibatkan untuk pinjaman akan dikenakan bunga tinggi. Baik, sementara di sisi lain kinerja perum penggadaian di Indonesia juga mengalami peningkatan dalam sebuah indikator, yakni terjadi peningkatan dalam total aset, kewajiban pendapatan usaha, dan perolehan tahun berjalan. Perusahaan pembiayaan disebut juga perantara pasar uang atau money market intermediaries, yang memfasilitasi pemilik dana untuk menginvestasikan dananya ke instrumen pasar uang atau money market. Sebagian besar dana yang diperoleh perusahaan pembiayaan digunakan untuk memberi pinjaman kepada konsumen yang jumlah per transaksi relatif kecil. Karakteristik perusahaan pembiayaan yaitu memiliki struktur biaya rendah, low cost struktur, yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan konsumen lebih baik dibandingkan bank, yang mengakibatkan meningkatkan proporsi pinjaman perusahaan pembiayaan ke sektor bisnis seiring penurunan proporsi pinjaman konsumen. Perusahaan pembiayaan bisnis. Yang pertama itu ada factoring atau anjak piutang. Pinjaman yang diberikan kepada perusahaan dengan jaminan piutang, yaitu tagihan perusahaan kepada perusahaan individu lain. Perusahaan pembiayaan membeli piutang dengan harga diskon. Factoring with cross, resiko piutang tidak terbayar yang ditanggung perusahaan pembiayaan atau disebut faktor. Dengan spesialisasi dalam proses penagihan utang, membuat faktor memberikan keuntungan dari skala ekonomi berupa biaya produksi rendah. Factoring juga membantu perusahaan dengan membuat piutang menjadi liquid. Leasing atau sewa guna. Perusahaan pembiayaan dapat membantu pembelian barang modal suatu perusahaan yang tidak memiliki dana dalam bentuk leasing. Sewa guna. Jenis-jenis leasing ada dua, yaitu financial leasing, yakni memberian hak opsi pada peminjam untuk membeli barang setelah habis masa kontrak. Yang kedua, operating leasing, yakni hanya memberikan hak pakai dikembalikan setelah masa pakai barang modal habis. Contohnya adalah pesawat dan mesin. Leasing atau sewa guna. Kegiatan leasing mensyaratkan asuransi untuk menghindarkan risiko kerugian yang besar bagi lessor. Keuntungan leasing bagi lessee adalah uang muka dan pembayaran yang lebih murah dibandingkan pinjaman langsung karena adanya tax saving atau penurunan pajak dan barang yang terdepresiasi. Floor plan, yakni pembiayaan pengiriman mobil motor bagi dealer dengan jaminan mobil motor di showroom. Hak kepemilikan dipindahkan setelah dealer membayar utangnya untuk setiap mobil yang terjual. 2. Perusahaan pembiayaan konsumen.
Perbedaan perusahaan pembiayaan konsumen dengan bank adalah perusahaan pembiayaan bersedia memberikan pinjaman kepada konsumen yang tidak memperoleh pinjaman dari bank atau lembaga lain keuangan. Pembagian pinjaman dengan jaminan hipotek. Kedua, second mortgage yang bersifat inferior. Perusahaan pembiayaan konsumen biasanya dimiliki oleh perusahaan manufaktur untuk membiayai konsumen membeli produknya, meningkatkan penjualan. Disebut juga sebagai captive finance companies, memberikan pinjaman kepada konsumen yang membeli barang dan pengecer tertentu atau dari perusahaan manufakturnya dengan tujuan untuk meningkatkan penjualan. Risiko gagal bayar atau default. Ini yang terjadi sering bagi kita peminjam. Risikonya yaitu ini terjadi karena perusahaan pembiayaan berani memberikan pinjaman kepada konsumen yang tidak memperoleh pinjaman dari bank dan lembaga keuangan lainnya. Bisa jadi merupakan debitur bermasalah atau pendapatan rendah. Risiko likuiditas. Ini disebabkan aset perusahaan pembiayaan atau pinjaman konsumen dan bisnis sulit dijual di pasar sekunder karena risikonya yang tinggi. Maka kebutuhan akan dana tunai dipenuhi dengan penjualan CP yang merupakan hal sulit bagi perusahaan pembiayaan kecil. Yang bagian C, risiko kesulitan perpanjangan pinjaman atau difficulty to roll over the debts, yakni risiko perusahaan pembiayaan menghadapi kesulitan untuk memperpanjang utangnya. Hal ini dapat terjadi bila ada perubahan terhadap risiko bisnis yang mengerti oleh investor. Baik, masuk kita ke neraca perusahaan pembiayaan. Selain menarik dana dengan menerbitkan CP dana, dana juga diperoleh dari penerbitnya saham, equity, obligasi, pinjaman bank, dan sumber lainnya. Salah satunya aset. Aset utama perusahaan pembiayaan adalah pinjaman konsumtif, bisnis, dan perumahan. Namun, risiko default pinjaman konsumen menyebabkan adanya reservoir for loan losses cukup tinggi dibandingkan bank. Kewajiban. Sumber dana utama perusahaan pembiayaan adalah CP dengan bunga lebih murah dibanding meminjam ke bank dan sumber pendanaan lainnya. Captive finance company memiliki kesempatan untuk meminjam dana dari perusahaan induknya. Finance conglomerate adalah perusahaan keuangan yang memiliki mengelola beberapa lembaga keuangan sehingga dapat memenuhi kebutuhan konsumen yang bervariasi dengan menyediakan berbagai jasa keuangan dalam satu atap. Memungkinkan financial conglomerates mencapai economies of scale dan cakupan ekonomis atau keuntungan karena menyediakan berbagai produk dalam satu lokasi. Karakteristik bisnis Perum Pegadaian. Perum Pegadaian adalah lembaga keuangan non-bank yang termasuk dalam klasifikasi perantara investment dan merupakan lembaga pemerintah BUMN. Sumber dana Perum Pegadaian adalah penjualan obligasi, utang bank, utang promise, ekuitas, dan utang lainnya. Karakteristik BENU. Beberapa karakteristik barang jaminan yang memerlukan pertimbangan khusus penggadaian adalah: 1. Barang milik pemerintah. Yang kedua, barang yang disewa belikan. Yang ketiga, barang ternak. Yang